Jadi saya langsung aja ke Mbak Inaya. Eh, Ya, Jo. yang dari tadi mendengar, kita mendengar perdebatan dan diskusi dari kedua bapak ini, tanggapannya nih, perasaan atau apapun lah, impression terhadap diskusi tadi. Hmm, Pertama gini, tadi padahal sebenarnya Jovi udah buka dengan ini kita ngobrolnya santai ya, tapi nggak ada yang santai dari obrolan tadi ya. Benar sekali. Tapi yang pasti ini obrolan yang penting banget. Menurut saya ini penting banget untuk dibicarakan dan harus mulai dibicarakan. Ini problem kita sama-sama. Ini problem bukan hanya problem soal Papua saja gitu. Ini memang kemudian kan jadi banyak pertanyaan masyarakat Indonesia selama ini gitu. Ini sebenarnya penyelesaian HAM ini mau beneran nggak sih? Apakah pemerintah ini sebenarnya punya niat baik nggak gitu? Ini menjadi prioritas atau enggak gitu? Nah, jadi obrolan-obrolan seperti ini emang penting banget untuk terus digulirkan sih Jo. Ya, oke, emang ini diskusi yang sangat penting, tapi kita jangan cuma sejauh diskusi aja ya. Semoga diskusi ini membuahkan solusi untuk masalah sekarang dan kedepannya. Nah oke, kalau menurut Mbak Inaya pribadi, pendekatan terbaik apakah yang tepat nih untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Papua ya, khususnya di Papua? Tadi Pak Fred sebenarnya sudah mulai mengatakan ngomongin soal bagaimana pendekatan yang sekarang dilakukan itu kemudian uh, berpotensi memicu banyak sekali sangat rawan kemudian ya gitu. Pendekatannya kalau salah-salah dikit jadi trigger gitu. Ini mengingatkan saya sebenarnya cuma mau sharing sharing cerita Jo gitu. Karena kan Silakan. ini kita ngomonginnya santai ya gitu. Santai banget. Dan saya nggak mau berat, saya nggak mau ngomongin yang nakutin karena takutnya kalau ngomongnya berat nanti di depan rumah saya tiba-tiba ada tukang bakso pakai walkie-talkie. Luncur ke TKP. Nggak mungkin lah, tidak mungkin. Tapi saya mau ngomongin sesuatu Jo, kalau kita ngomongin soal pendekatan, terutama pendekatan terhadap isu-isu Papua, itu selalu mengingatkan saya pada apa yang sudah dilakukan oleh Gus Dur. Tadi Pak Fred sudah sempat ngomong sedikit soal masalah bagaimana Gus Dur mengembalikan nama dari Irian Jaya kemudian menjadi Papua gitu ya. Tapi saya mau ngomongin itu dalam konteks jauh lebih besar dan jauh lebih dalam. Bukan hanya permasalahan soal nama, tapi bagaimana pendekatan itu dilakukan gitu. Nah, pendekatan ini kemudian oleh banyak oleh banyak kalangan kemudian dianggap cukup berhasil gitu, bahkan oleh teman-teman Papua sendiri gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Gus Dur sampai kok dia bisa kemudian dianggap meredam misalnya? Pendekatannya seperti apa? Biasanya nih Jo, kalau ngomong ke teman-teman muda, saya selalu nganalogiinnya ini kayak hubungan keluarga. Ini adalah relationship dalam keluarga gitu. Nah, ini ketika ada anggota keluarga yang kemudian marah, terus bilang, udah aku nggak mau tinggal lagi di sini, aku capek, hayati lelah abang, gitu kan. Udah aku keluar aja dari rumah, gitu. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau di dalam rumah tangga, ada beberapa respon yang bisa kita lakukan. Respon pertama, kita bisa marah, kemudian bilang, dasar kamu, bahkan kalau perlu kemudian menganggap mereka si anak ini, si anggota keluarga ini sebagai musuh, atau bahkan kemudian melakukan dipukul gitu. Dasar kamu anak gak tahu diri, selama ini udah diurusin, kamu kok sekarang malah mau pergi gitu. Udah, gitu. Kita bisa punya pilihan itu. Pendekatan sinetron, iya bisa. Iya, sinetron banget. Atau bahkan misalnya ngomporin anggota keluarga yang lain, terus bilang, lihat tuh kelakuan saudara kamu tuh. Dasar nggak tahu diuntung, gitu kan. Terus zoom in, zoom out gitu ya, pandangan jam gitu. Nah, terus atau jangan-jangan sebenarnya ada pendekatan lain yang bisa dilakukan. Ada respon lain yang bisa dilakukan. Dan nampaknya itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur menganggap si anggota keluarga ini tetaplah anggota keluarga. Bukan musuh, tetap dianggap setara, dan diajak untuk berdialog.
Gus Dur melihat mereka sebagai anggota keluarga yang perasaannya terluka. Jadi ada sesuatu yang kemudian perlu dan mereka lagi melampiaskan kemarahan. Jadi perlu banget untuk kemudian didengar. Mereka butuh didengar. Nah, itu yang kemudian jadi poin penting, mendengarkan dan berdialog. Ketika kemudian ada perubahan nama, saya ingat banget teman-teman Papua waktu itu cerita ke saya sendiri kan nggak ikut waktu proses Gus Dur ke Papua dan segala macam waktu jadi presiden, saya nggak ikut. Saya diceritakan oleh teman-teman Papua pasca Gus Dur meninggal. Waktu itu mereka bercerita gini, kami dipanggil oleh Gus Dur, ditanya maunya apa segala macam, diajak ngobrol. Yang pertama mereka bilang mau identitasnya kembali, maka kemudian Gus Dur bilang ya sudah nama Papua kembali lagi. Yang kedua, kami mau bendera bintang kejora boleh dikibarkan. Apa yang dikatakan Gus Dur? Gus Dur bilang bendera bintang kejora boleh dikibarkan selama tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Poin apa yang sebenarnya mau disampaikan? Ini jauh sekedar lebih dari hanya pemberian nama kembali atau soal pengibaran bendera. Tapi Jo, yang paling penting adalah mengembalikan identitasnya. Mengembalikan harkat mereka, mengembalikan martabat mereka. Itu identitas mereka. Mereka sangat berhak. Dikembalikan dulu hak-haknya. Benar. Nah, pendekatan itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Dur? Bagaimana kemudian mengajak dialog, bahkan benar-benar ngajak mereka secara setara, bahkan kemudian misalnya teman OPM itu dipanggil dari luar negeri, diajak untuk dialog. Penentuan masa depan Papua, orang Papua dong yang harus punya suara. Itu yang kemudian jadi titik berat dari pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur. Jadi fokusnya harus pada dialog. Bagaimana kemudian ini soal eksistensi yang diakuin. Bahwa iya kamu anak saya, kamu bagian dari keluarga ini. Itu yang penting. Soal ekonomi dan yang lain-lain, kesejahteraan seperti tadi dibilang oleh Pak Fritz, itu nanti akan ngikutin. Itu akan didialogkan bersama. Tapi yang paling penting adalah kembalikan dulu keadilannya, haknya, martabatnya, dan juga eksistensinya. Itu Jo, pendekatan itu yang kemudian saya rasa penting untuk dikembalikan. Kata-kata dan analogi Mbak Inaya ini sangat bagus. Emang saya juga di generasi saya merasa ya, ini saya merasa. Saya nggak tahu ini bakal diedit di video atau enggak, tapi saya merasa bahwa pendekatan Jakarta atau pendekatan Indonesia Barat ini ke Indonesia Timur emang nggak nyambung aja dan tidak sesuai keinginan mereka. Kayak contohnya, ya ini pendekatan yang terlalu keras aja. Ada masalah sedikit, turunin TNI, Polri, 6.000 personil, langsung turun. Bayangin kalau tadi kita pakai analogi keluarga ini kan, ada satu anak yang sedang marah. Dan bukan bapaknya nih yang ngomong ke anaknya. Bapaknya tiba-tiba hire 6.000 TNI Polri untuk ngobrol ke anaknya. Ya anaknya pasti kayak, lah Pah, ini kan masalah aku sama Papa. Kok tiba-tiba ada 6.000 personil yang datang untuk menengahi masalah kita gitu kan. Nah itu juga, itu pendapat kita ya. Saya tahu di balik pemerintahan, di balik ini semua pasti Indonesia ini berpikir sangat jauh untuk kedepannya, kebaikan negara ini, kedaulatan negara ini. Saya yakin pemikirannya ke sana. Cuma kalau kita lihat di level permukaan, ya emang pendekatannya sangat tidak benar. Dan saya bukan orang Papua. Saya setengah Flores, setengah Manado. Saya menganggap pendekatan ini aja sangat kasar, nggak humanis, dan juga jauh. Jadi saya sendiri melihat kok keresahan orang di sana seperti apa. Tetapi saya juga melihat sisi Indonesia. Saya juga melihat sisi Indonesia yang ingin berusaha untuk lebih baik hubungannya, ingin approach lebih maju, tetapi mungkin ya, mohon maaf, mungkin masih ada pemikiran agak kuno nih. Masih ada pemikiran-pemikiran agak kuno yang berpikir cara penyelesaian di Papua tuh masalahnya seperti ini.